Pada kesempatan malam ini, bentar lagi acara akan kita segera mulai, dan di sini sudah ada 350 mahasiswa lebih. Nah, rekan-rekan mahasiswa, kurang lebih nanti 1 menit lagi akan kita mulai. Jadi bagi teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen yang mungkin masih berada online dengan kita, kami persilahkan untuk menginformasikan kepada rekan-rekan yang lainnya untuk dapat segera bergabung dalam sosialisasi KKN tematik kedua. Baik, jika sudah siap, boleh rekan-rekan untuk diaktifkan kameranya dan misal nanti ada pertanyaan boleh disampaikan lewat chat atau nanti raise hand terlebih dahulu. Baik, saya kira ini kita sudah bisa untuk mulai. Izin kita mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam Pertama, kenapa kita warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. atas rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita sehingga pada kesempatan malam ini, pada hari Rabu ini, kita dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti kegiatan sosialisasi KKN tematik kedua Universitas Semarang. Rekan-rekan sekalian yang terhormat, Ibu kita, Ibu Profesor Dr. Insinyur Mujastuti Handayani MT, selaku Ketua LPPM yang pada malam ini bisa bergabung di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Bapak Kabid Pengabdian, Bapak Bambang Tutoko STMT, Ibu Sekretaris LPPM, Ibu Dr. Sinta Pratiwi. Sehat Ibu? Ibu Sinta dari rumah Ibu? Oke. Sehat Pak, dari rumah Pak. Oh, jadi siap Ibu. Wah, kelihatan fresh ini Bu, malam ini Ibu. Ya, habis latihan tadi. Siap Ibu. Dan rekan-rekan panitia, tim LPPM, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen yang pada malam ini mengikuti kegiatan kita. Dan ada Pak Yuli. Selamat malam Pak Yuli. Baik, ya baik sudah terdengar jawabannya Pak Yuli. Terima kasih. Baik, mari sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, kita bersama-sama mengucap basmalah agar acara dapat terlaksana dengan baik hingga selesai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu yang terhormat, acara pada malam hari ini apa saja? Acara pada malam hari ini, rekan-rekan sekalian akan mendapatkan sosialisasi terkait tentang apa itu KKN tematik kedua. Karena pada malam hari ini, rekan-rekan sekalian akan mendapatkan banyak informasi terkait dengan KKN tematik yang kedua. Selanjutnya adalah sosialisasi tentang sistem KRS, dan yang terakhir tanya jawab dan menutup. Namun rekan sekalian, rekan-rekan akan lebih jelas sekali akan disampaikan apa itu KKN tematik oleh Ibu KLPPM kita. Oleh karena itu, Ibu Profesor Dr. Insinyur Mujastuti Handayani, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat, sini teman-teman, ini di LPPM, semua yang masih berada di kantor LPPM dari pagi. Ada Bu Dr. Sinta Prativi, ada Pak Bambang Tutuko, Insinyur MMMT, Kabid Pengabdian Masyarakat, Pak Rohadi, mana saya karena ini banyak sekali, saya nggak kelihatan ya. Tadi Pak Rohadi di kampus, apakah masih di kampus juga, Pak Yuli, Pak Tatas, teman-teman admin LPPM, kemudian saya lihat ini Kaprodi di lingkungan Universitas Semarang, juga dari MBKM, tadi saya lihat Pak Khairuddin sama di kantor itunya MBKM, seluruh mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Sore malam hari ini kita berada di sini untuk sosialisasi KKN tematik. Jadi selama ini KKN yang reguler itu pelaksanaannya kemarin itu 1 bulan gitu. Kemudian kami sudah melaksanakan KKN tematik di 2 kecamatan yang diikuti oleh 40 mahasiswa dari prodinya tertentu ya, dari psikologi, TIK, sama dari
pangan. Nah, karena waktu kemarin ini kami diminta oleh Kecamatan Ngalian dan Mijen untuk menangani stunting. Nah, untuk kali ini kami akan membuka di seluruh mahasiswa untuk melakukan KKN tematik, di mana nanti KKN ini kalau biasa itu adalah KKN-nya itu dengan 3 SKS, yang semester lalu KKN tematik itu bisa digantikan dengan MBKM, masuk MBKM dengan 10 SKS. Gitu. Nah, untuk semester ini mungkin dari yang lainnya akan membantu tidak hanya untuk stunting, tetapi dari kegiatan misalnya ada kebencanaan gitu ya yang di Demak dan di sekitarnya. Nanti akan detailnya nanti akan disampaikan oleh Pak Bambang Tutuko dan Bu Sinta. Pak Bambang Tutuko sebagai Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat. Nanti mahasiswa bisa setelah kita sosialisasi, nanti kalau tidak jelas nanti bisa menanyakan langsung, bisa lewat chat, bisa lewat langsung bertanya. Kemudian karena ini yang reguler itu 3 SKS ya, kalau yang tematik ini kita analogkan dengan MBKM 10 SKS, mestinya biayanya akan berbeda. Nah, tentunya nanti detail disampaikan oleh Pak Bambang Tutuko dan mahasiswa nanti silakan untuk melakukan milih, tapi untuk tahun berikutnya semua akan masuk ke KKN tematik semua untuk semester-semester berikutnya. Demikian dari saya harapkan mahasiswa dapat memahami dan mengerti apa yang akan disosialisasi, tolong nanti untuk didengarkan. Karena pengalaman dari beberapa pertemuan, mungkin mahasiswa itu juga mendengarkan, tapi sambil lalu ada yang sambil bicara, sambil itu jalan ke sana sini, mungkin seperti itu, sehingga beberapa poin-poin penting itu tidak tertangkap oleh mahasiswa, sehingga ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sudah di akhir-akhir dari KKN, padahal itu semua sudah diterangkan di dalam sosialisasi. Semoga sosialisasi malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Pak Tatas. Baik, terima kasih Prof. Muji selaku Ketua LPPM dalam hal ini telah memberikan sambutan. Untuk selanjutnya rekan-rekan sekalian, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Bapak Kabid Pengabdian LPPM, kepada Bapak Bambang Tutuko, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Tatas. Suara saya terdengar dengan jelas ini? Jelas. Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Mujiastuti, Ketua LPPM. Yang kami hormati teman-teman rekan hadir Sekretaris LPPM, Bu Sinta, Pak Yuli, ya, Pak Rohadi nggak kelihatan di sini mungkin karena layar hanya 25, padahal ini ada 500 lebih mahasiswa yang sudah bergabung, jadinya tidak sempat untuk memeriksa lebih detail. Ada di sini pula yang kami hormati Pak Tatas, kami hormati pula Bapak Ibu Kaprodi, ya. Mohon maaf tidak terlihat semuanya. Ini ada Bu Ani Triwati, ada Bu Ika Fitriana,
Ada Mas Zulhak ya sebagai koordinator MBKM, Mas Wahyu juga dari Sakti, Pak Yudi psikologi sebenarnya juga akan ikut bergabung, tetapi nampaknya kok nggak kelihatan di sini. Mungkin nanti akan mengawal ya. Dan mungkin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan rekan-rekan dari tim LPPM yang sudah menyediakan Zoom ini. Alhamdulillah, amin. Yang pertama kali mari kita selalu bersyukur pada Allah Taala bahwa kita diberikan kesehatan pada hari ini, dan mudah-mudahan selalu menyertai kita semuanya kesehatan itu, sehingga bisa selalu berkegiatan yang bermanfaat, yang mudah-mudahan manfaatnya untuk dunia kita ya, diri kita, USN kita, ya, keluarga kita, Indonesia, dan juga bermanfaat sampai pada akhirat ya. Teman-teman semuanya, izin share dulu supaya apa namanya mudah untuk disampaikan. Baik, sambil menunggu proses tampilan dari screen apa namanya share screen ini. Nah, terima kasih tadi Bu Ketua LPPM sudah menyampaikan beberapa gambaran tentang KKN ya di semester genap 2023-2024 ini. LPPM mengadakan 2 kegiatan KKN ya. KKN sudah kelihatan belum ya? Sudah ya? Langsung biaya munculnya. Langsung biaya Pak Bambang. Bentar. Nah, sebentar. Ini saya besarkan dulu kok belum. Nah. Jadi 2021, kurikulum 2021 sudah mulai diterapkan di semester genap 2023-2024, karena memang sudah memasuki semester 6. Pada umumnya di semua prodi pada umumnya akan diberikan mata kuliah pilihan itu adalah di semester 6. Dan kemudian sebagian besar dari prodi kita itu melaksanakan atau mencantumkan mata kuliah KKN itu di semester 6. Walaupun ada sebagian juga di semester 7 ya. Tetapi sebagian mahasiswa sudah bisa mengambil di semester 6. Kemudian ada 2 pilihan KRS di semester genap ini, yaitu KRS yang reguler dan KRS yang bersifat MBKM. Saya kira ini sudah semua prodi sudah demikian, walaupun pelaksanaannya mungkin di dalam masing-masing prodi sedikit berbeda-beda ya. Tapi pada umumnya di semester genap ini sudah ada pilihan untuk mengisi KRS MBKM. Kemudian KKN LPPM mempunyai tugas untuk melaksanakan KKN, dan KKN itu ada 2 macam, yaitu KKN reguler dan KKN tematik. Ya. KKN reguler itu sudah biasa dilakukan sampai semester ini adalah keempat kalinya, ya, yang sifatnya offline ya, setelah kita melewati masa COVID, yang dulu adalah KKN yang sifatnya back to village, jadi dilakukan oleh masing-masing mahasiswa di tempatnya masing-masing. Setelah kita terbebas dari COVID, maka kembali ke KKN yang reguler dilaksanakan secara offline di lapangan. Semester ini adalah periode yang keempat. Seperti biasa nanti akan dilaksanakan setelah ujian. Semester kemarin kita sudah mulai untuk melaksanakan KKN tematik yang bersifat MBKM, sebagaimana yang dihasung oleh Kemdikbud dalam hal ini untuk melaksanakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagai hak mahasiswa untuk memilih untuk apakah dia akan memilih yang reguler seluruhnya atau mempunyai kegiatan di luar kampus. Reguler itu nanti kami jelaskan lebih detail ya. Baik. Kemudian KKN tematik nanti akan kami jelaskan lebih detail.
Jadi kami hanya menyampaikan bahwa semester kemarin LPPM sudah mulai menyelenggarakan KKN tematik yang dilaksanakan tadi disampaikan oleh Bu Ketua di Kecamatan Mijen dengan tema pendampingan santri. Nanti akan kami jelaskan lebih detail lagi. Kemarin sudah pertama kali sudah dilaksanakan oleh 40 mahasiswa di 2 kecamatan. Oleh karena itu, karena mahasiswa punya hak untuk memilih antara KKN yang reguler yang diselenggarakan setelah ujian dan KKN tematik, maka perlu kami sampaikan, perlu sosialisasi tentang KKN tematik ya. Kalau reguler mungkin nanti mahasiswa, teman-teman semuanya bisa bertanya kepada kakak-kakak tingkat yang dulu seperti apa bentuknya ya, atau melihat yang sudah dilakukan oleh apa namanya di YouTube gitu ya, ada KKN yang dilaksanakan oleh mahasiswa-mahasiswa USN. Juga perlu disampaikan tentang bagaimana perlakuan terhadap mata kuliah yang dikonversi. Tadi Bu Ketua sudah menyampaikan bahwa MBKM nanti aturannya bisa dikonversi yang KKN-nya 3 SKS itu menjadi maksimal 10 SKS ya. Maksimal 10 SKS yang hak kewenangan konversi itu ada di dalam masing-masing program studi ya. Jadi ketua program studi yang berwenang, bukan LPPM. LPPM hanya menyediakan kegiatannya. Kemudian karena mahasiswa kan sudah melaksanakan pengisian KRS, maka perlu nanti ada sosialisasi pada malam hari ini bagaimana mahasiswa itu merubah menjadi KKN tematik karena kan nanti ada RS yang mata kuliah yang akan dikonversi. Oleh karena itu perlu sosialisasi dan menyebar informasi ini kepada seluruh mahasiswa agar program ini bisa diketahui oleh mahasiswa agar mahasiswa juga bisa memilih apakah akan mengikuti KKN yang biasa, reguler dan KKN tematik. Teman-teman semuanya, jadi perbedaan antara KKN reguler dan KKN tematik adalah yang pertama, KKN reguler itu waktunya 1 bulan. Waktunya 1 bulan dilaksanakan nanti setelah UAS selesai, yaitu tanggal 9 Juli sampai 8 Agustus 2024. Ini yang sudah biasa dilakukan secara rutin yang hari ini adalah semester periode keempat. Ya. Jadi pelaksananya begitu ujian selesai langsung pelaksanaan KKN. Walaupun sebelumnya sudah ada juga dilaksanakan pembekalan ya dan survei mahasiswa untuk membuat pelaksanaan lebih lancar di dalam KKN itu. Biayanya untuk semester ini 600.000 per mahasiswa. Kalau terakhir semester kemarin itu 500.000 ya, per mahasiswa. Sudah tidak cukup karena kemarin juga kami harus meminta tambahan biaya kepada universitas karena tidak cukup 500.000 per mahasiswa. Dan beberapa komponen terpaksa harus dihilangkan. Walaupun angka ini sebenarnya bisa relatif sekali tergantung jumlah mahasiswa ya, jumlah mahasiswa yang mendaftar. Kalau mahasiswa yang mendaftar itu banyak sekali, longgar anggarannya ya, 600.000 itu artinya bisa pas. Bahkan 1 tahun yang lalu kami mengembalikan kepada mahasiswa 50.000 ya, kepada mahasiswa 50.000 per mahasiswa 50.000 karena yang mengikuti KKN itu sampai 1.695, kalau nggak salah 1.695. Sedangkan semester kemarin KKN reguler itu hanya diikuti oleh 965. Jadi sudah tidak cukup ya. Jadi angka 1.000 mahasiswa itu sangat berat sekali. Semester ini kemungkinan besar juga akan berkurang mahasiswanya karena khususnya mahasiswa ekonomi itu kan dilaksanakan di semester 7 ya. Ini adalah semester genap. Jadi kemungkinan dari mahasiswa ekonomi tidak sebanyak yang biasanya. Kemudian KKN tematik termasuk KKN MBKM ya. Jadi durasinya lebih dari waktu minimal 2 bulan. Nanti kita akan melaksanakan tematik 2 bulan mulai dari 10 Juni sampai 8 Agustus ya. Kemudian SKS-nya dapat dikonversi
maksimal 10 SKS sesuai dengan aturan dari Kemdikbud dan juga aturan yang dibuat oleh USM berdasarkan standar tersebut. Jadi untuk KKN atau kegiatan MBKM yang dilaksanakan 2 bulan bisa dikonversi menjadi maksimal 10 SKS. Sedangkan aturan tentang konversi ini mata kuliah apa saja, apakah di seluruhnya di semester 6 atau ada di semester yang lain, semester 7 misalnya, maka itu adalah kewenangan dari program studi. LPPM hanya melaksanakan dan mendapatkan beberapa pesan dari program studi untuk diberikan muatan-muatan, tetapi konversi itu hak sepenuhnya dari program studi. Ya. Kemudian bagaimana nanti pelaksanaan pendaftaran dan sebagainya akan dijelaskan oleh bagian sakti. Biaya KKN tematik adalah 800.000 per mahasiswa. Jadi kalau KKN reguler 600.000, kalau KKN tematik 800.000 per mahasiswa. Waktunya reguler 1 bulan, KKN tematik 2 bulan. SKS-nya KKN reguler 3 SKS, walaupun nanti mungkin mulai tahun depan ya, bukan semester ini, akan diberikan muatan tematik juga agar bisa memenuhi persyaratan MBKM. Jadi mungkin SKS-nya ada konversi juga, walaupun mungkin hanya beberapa SKS ya. Sedangkan untuk KKN tematik, sesuai dengan aturan yang berlaku di Semarang, dibuat dalam panduan MBKM itu, 2 bulan pelaksanaan KKN tematik bisa dikonversi menjadi maksimal 10 SKS. Pelaksananya selama 2 bulan. Baik, kemudian kami jelaskan tentang KKN tematik, karena KKN reguler itu sudah biasa, teman-teman bisa bertanya kepada yang lain, ya. Nanti dan dilaksanakannya pun setelah ujian, ya, setelah UAS. Sifatnya lebih umum karena ditempatkan di kecamatan, di kelurahan, kemudian mahasiswa survei dan nanti membuat program kerja berdasarkan bimbingan dari dosen pembimbing lapangan. Sedangkan untuk KKN tematik semester ini perlu kami jelaskan karena mahasiswa kan perlu tahu ya KKN tematik itu apa, apakah berminat atau tidak. Yang pertama, di semester ini dilakukan 2 jenis KKN tematik. Yang pertama adalah pendampingan stunting atau permasalahan tumbuh kembang anak. Ini sudah dilaksanakan semester kemarin dan Kecamatan Mijen masih menghendaki untuk diteruskan karena program dari kota itu ingin zero stunting ya. Dan di Kecamatan Mijen berdasarkan data terakhir dari 2 puskesmas itu masih sekitar di atas 50 yang masih terdampak stunting. Untuk stunting ini, pendampingan stunting hanya dikhususkan untuk mahasiswa dari program studi teknologi pertanian, ilmu komunikasi, dan psikologi. Kemarin sudah dilaksanakan dan alhamdulillah mendapatkan respon yang sangat baik, maka mereka ingin ini diteruskan, jangan terputus ya. Dan program studi yang memang melaksanakan semester kemarin adalah teknologi pertanian, ilmu komunikasi, dan psikologi. Ya. Kemudian yang kedua, jenis kedua adalah pendampingan bencana. USM sudah membuat PKS dengan BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, untuk mengadakan kerjasama di dalam pendampingan bencana. Seperti beberapa perguruan tinggi yang lain yang sudah. Kemudian tempatnya menyusul, artinya nanti menyesuaikan ya, dan disepakati tempatnya adalah sekitar Semarang saja ya. Kami belum berani untuk lebih jauh dari itu karena nanti konsekuensinya kepada biaya juga. Maka kemudian kita putuskan bersama BPBD adalah nanti di sekitar Semarang. Tempatnya menyesuaikan nanti menyusul sambil kita atur persiapannya lebih teliti lagi untuk pendampingan bencana. Untuk KKN tematik pendampingan bencana disediakan untuk semua prodi ya.
semua program studi berdasarkan diskusi kami dan beberapa workshop atau masukan-masukan dari BPBD yang kami mengikutinya tentang KKN tematik pendampingan bencana ini, maka semua prodi bisa, ya, semua prodi bisa. Nanti juga adik-adik akan mendapatkan pembekalan juga, ya, pembekalan. Baik, kemudian tadi sedikit ya untuk mendampingkan stunting nanti bisa didiskusikan lagi, ada waktu diskusi ya Pak Tatas, gambaran tentang bagaimana stunting. Kami hanya sekedar menyampaikan sedikit saja yang sudah kemarin dilakukan di Kecamatan Mijen itu. Ini salah satu contoh kegiatan saja ya, karena banyak sekali. Misalnya edukasi atau mendampingan saja kepada ibu yang beranak balita, apalagi yang terkena stunting itu dari kecamatan kemarin sampai detail sekali pendampingan memberi makan anak kecil. Anak balita itu sampai didampingi bagaimana caranya agar makan itu habis ya, karena permasalahan gizi ternyata memang permasalahannya sangat kompleks ya di era milenial hari ini. Ibu-ibu muda ini banyak yang tidak terlalu berusaha keras untuk anaknya itu bisa mendapatkan asupan gizi yang baik ya. Oleh karena itu sampai pendampingan sampai detail sekali kita teman-teman mahasiswa KKN itu sampai menyuapi segala macam ya. Ada program seperti itu dan itu juga edukasi kepada ibu hamil, ibu menyusui, juga remaja pranikah. Ya, sedikit saya sampaikan ada temuan ya dari dokter yang bertugas di sana bahwa ternyata anak-anak yang terkena stunting itu tidak selalu ibunya bekerja. Bahkan ibu yang tidak bekerja itu lebih banyak prosentasinya dibandingkan ibu yang bekerja, yang anak-anaknya terkena stunting. Sampai seperti itu parahnya gitu ya. Makanya harus perlu kemudian juga edukasi tentang makanan bergizi ya, itu perlu juga sampai karena zaman sekarang itu makanan banyak yang tidak sehat ya, itu perlu disampaikan kepada kepada masyarakat. Juga teman-teman dari mahasiswa ilmu komunikasi itu juga kemarin luar biasa juga ya, begitu besar membuat ada buku segala macam itu luarannya luar biasa, yang bermanfaat untuk masyarakat Mijen khususnya yang kemarin dilaksanakan KKN tematik itu. Dan masih banyak lagi, saya kira nanti bisa diperluas atau dipertajam dengan diskusi. Ada Pak Tatas yang koordinator lapangan, jadi lebih banyak tahu di lapangan itu bagaimana kondisi dari atau pelaksanaan KKN yang berhubungan dengan pendampingan stunting. Kemudian untuk bencana, kami memang belum pernah melaksanakannya. Jadi termasuk tempat ya, dan nanti kita bisa diskusi bagaimana gambarannya ya. Tetapi yang sudah disampaikan dalam beberapa seperti seminar atau sosialisasi dari BPBD yang mengundang perguruan tinggi, bahwa kegiatannya ternyata sangat banyak sekali di dalam pendampingan bencana ya. Semarang itu saya kira banyak tempat-tempat yang sudah akrab dengan bencana, tapi perlu ada pendampingan terutama pada saat pra bencana. Kita perlu tidak membuat jalur evakuasi, pengamanan dokumen, itu banyak sekali ya. Pra bencana atau mungkin warning system, peringatan dini segala macam, itu bisa kita diskusikan di dalam pelaksanaan KKN ini. Kemudian pada saat bencana saya kira sudah banyak sekali, tidak perlu saya jelaskan, namanya kita pasti harus terlibat dalam semua kegiatan di situ. Dan pasca bencana ya, seperti trauma healing segala macam, banyak sekali ya, nanti bisa kita diskusi di dalam kegiatan lebih pembicaraan lebih detail. Kemudian mekanisme pendaftaran KKN tematik. Jadi
Karena kemarin mahasiswa sudah mengisi KRS yang sifatnya kan KRS reguler ya semuanya itu, sedangkan kurikulum 2021 menyediakan untuk KKN, maaf, mata kuliah yang MBKM ya, kurikulum MBKM, maka mulai besok 2 hari ada kesempatan untuk merubah KRS menjadi KRS yang memuat MBKM. Nah, nanti prosesnya berkoordinasi dengan Kaprodi dan Sakti. Sakti nanti Mas Wahyu akan menyampaikan tentang bagaimana mekanisme perubahan KRS. Memang ini cukup kontroversial dan debatable ya, karena hampir semua perguruan tinggi itu punya cara yang berbeda-beda di dalam mensikapi MBKM ini, ya. Termasuk juga di kita UASM ini program studi pun punya sikap yang berbeda-beda ya. Ada yang langsung 10 SKS dengan mata kuliah apa disediakan. Ada juga yang melihat muatannya dulu sehingga kemudian nanti disesuaikan dengan mata kuliah apa yang akan dikonversi ya. Oleh karena itu nanti silakan berkoordinasi dengan Kaprodi. Kemudian yang disepakati adalah yang sudah bersifat MBKM, misalnya nanti mengambil KKN tematik ya, kemudian dikonversi menjadi 10 SKS termasuk mata kuliah KKN ya, ditambah dengan misalnya 3 mata kuliah yang lain. Maka yang disepakati adalah nilainya sama. Nilainya adalah nilai dari KKN tematik. Nilai tersebut berlaku untuk semua mata kuliah yang dikonversi. Gitu ya. Sedangkan nanti bagaimana teknisnya akan disampaikan oleh Sakti. Dan juga perlakuan apa namanya di masing-masing prodi mungkin berbeda karena bisa jadi supaya kompetensinya masih juga dapat di KKN tematik ini untuk kompetensi pada mata kuliah dikonversi beberapa prodi ada prodi lah ya yang mungkin akan memberikan beban kepada mahasiswa untuk membuat tugas atau apa supaya dianggap itu sesuai dengan kompetensi di dalam mata kuliah yang dikonversi. Proses nanti perubahan KRS mahasiswa akan dijelaskan oleh Sakti ya, Sakti. Kemudian pendaftaran KKN tematik sama dengan pendaftaran KKN reguler ya. Nanti 4 Maret sampai 25 Maret dan kemudian nanti ada semacam pembekalan ya. Pendaftaran perlu nanti walaupun sudah mengisi KRS, tetapi pendaftaran penting untuk nanti menentukan lokasi pembagian mahasiswa di setiap tempat KKN tematik, penentuan DPL jumlahnya segala macam itu makanya perlu tetap ada KKN tematik dan juga sekaligus pembayaran untuk KKN. Baik, kemudian yang terakhir sebelum kita Mas Wahyu untuk menyampaikan penjelasannya tentang perubahan KRS. Saya sampaikan tentang biaya KKN tematik. Biaya KKN tematik itu ada 2 sumber. Jadi seluruh pembiayaan itu akan diambilkan dari dari mahasiswa, iuran mahasiswa ya. Dan kemudian dari subsidi KRS, mengambil KRS sekian persen diambil untuk pembiayaan ini ya. Komponennya kira-kira yang untuk mahasiswa di KKN tematik ini 800.000. Salah satu latar belakangnya adalah karena pembagi yang cukup sedikit ya. KKN tematik itu kemarin kan jauh lebih sedikit daripada KKN reguler ya. Dan kemudian waktu yang lebih panjang 2 bulan, maka ada beberapa komponen yang bisa lebih banyak daripada KKN reguler. Yang pertama asuransi, semua mahasiswa diasuransikan melalui BPJS, asuransi untuk kecelakaan kerja yang dianggap ini adalah sektor non formal ya, non formal. Kemudian untuk sektor bukan penerima upah, jadi tetap
sejak mulai KKN reguler offline dilaksanakan di lapangan, semua mahasiswa sudah diasuransikan. Detailnya bagaimana nanti kalau sudah dilaksanakan saja ya. Kemudian ada jaket, kaos dan topi, ada ini listrik dan kebersihan ya. Kemudian detailnya nanti saya kira di pelaksanaan bisa kalau ada pembekalan bisa lebih detail dijelaskan. Ada kegiatan survei dan koordinasi pada pejabat-pejabat terkait, maksudnya tempat-tempat terkait yang kita harus melaksanakannya. Kemudian ada pembekalan kegiatan KKN ini nanti akan kita mendatangkan narasumber dari pemangku birokrasi setempat, saya Pak Camat ya. Kalau stunting berarti juga camat dia, dokternya juga gitu kan. Kalau yang pendampingan bencana itu nanti dari BPBD untuk menyampaikan juga akan memberikan pembekalan, juga pemangku birokrasi setempat juga akan menyampaikan dan menjelaskan tentang kondisi daerah setempatnya. Ada kegiatan pelepasan dan monitoring dan evaluasi. Kami harus pelaksanaan monef ya, agar pelaksanaan KKN itu berjalan dengan baik, karena melibatkan dari mulai mahasiswa langsung di lapangan, dan juga kami juga akan memonef para supervisi dan pembimbing lapangan. Ada kegiatan tersendiri untuk memastikan semua kegiatan itu berjalan dengan baik. Juga akan mendapatkan ATK dan buku kerja ya, ATK yang dengan segala macam biayanya, ada settingnya segala macam. Kemudian bimbingan DPL juga, kemudian selama 8 kali ya kunjungan DPL minimal yang harus dilaksanakan. Kemudian juga ada kegiatan yang lain, pelepasan sebagainya, sertifikat dan laporan akhir yang harus kami susun dan juga akan dilaporkan kepada tempat kami kerjasama dengan BPBD atau dengan kecamatan terkait yang akan ditembuskan kepada Kota Semarang. Biaya itu sebesar ini diambilkan dari 800.000 oleh mahasiswa dan subsidi KRS sebesar 250.000, sehingga totalnya adalah 1.050.000 dibebankan kepada mahasiswa 800.000 dan subsidi KRS 250.000. Jadi angka ini bisa kurang. Kalau kurang biasanya kami harus minta kepada Universitas Semarang untuk tambahannya ya, seperti semester kemarin. Sedangkan kalau lebihnya cukup signifikan seperti 1 tahun yang lalu, 2 semester yang lalu, itu kami kembalikan ke mahasiswa kembali ya. Jadi kira-kira demikian tentang biaya KKN tematik. Rencana jadwal hari ini sosialisasi, kemudian perubahan karya sampai 23 Februari. Kalau ada terlambat segala macam itu nanti silahkan koordinasi dengan siapa, Sakti ya yang lebih paham. Ada pendaftaran bayaran KKN tematik, pembekalan, survei dan penyusunan broker, kemudian pelepasan sampai nanti ditarik kembali tanggal 8 Agustus ya. Baik, kemudian saya kira sudah selesai apa yang perlu kami sampaikan. Sebelum kita adakan diskusi, mohon kepada ya Sakti, nampaknya yang hadir Mas Wahyu ya, untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana mekanisme perubahan KRS. Demikian Pak Katas yang bisa kami sampaikan tentang sosialisasi KKN tematik yang dilaksanakan di semester genap 2023-2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mendak atas informasi dan sosialisasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, jadi kurang lebih seperti ini. Teman-teman nanti akan ada pilihan. Jadi teman-teman nanti bisa memilih KKN tematik atau KKN reguler. Jadi teman-teman semuanya jangan terpacu dengan jadwal ini. Jadi teman-teman jangan langsung tiba-tiba ternyata besok Maret kita sudah mulai pembayaran atau besok Juli kita sudah terjun ya. Tapi
teman-teman jangan langsung gegabah seperti itu karena ini adalah jadwal KKN tematik ya. KKN reguler nanti ada lagi, beda lagi ya. Nah, untuk pengen tahu lebih jauhnya bagaimana KKN tematik, bagaimana KKN reguler nanti akan diterangkan lebih jauh. Mengapa teman-teman harus ke KKN tematik, mengapa teman-teman harus ke KKN yang reguler, lebih enak mana sih atau kayak kalau untuk saya lebih menguntungkan mana atau lebih fleksibel mana? Nah, nanti akan dijelaskan detailnya setelah dari Sakti. Jadi teman-teman semuanya jangan kemana-mana dulu, jangan off dulu. Nanti di jam 8 kita juga ada presensi ya. Nah, oleh karena itu untuk selanjutnya kami persilakan Mas Wahyu dari Sakti untuk memberikan keterangan terkait KRS dan sebagainya. Silakan Mas Wahyu. Siap. Mohon izin suaranya sudah masuk ya. Siap Mas. Masuk Mas. Oke. Mohon izin menyampaikan ini terkait mekanisme penggantian KRS untuk mahasiswa yang akan mengikuti KKN tematik. Perlu kita ketahui nggih adik-adik semua kalau posisi saat ini untuk input KRS kan sudah tutup nggih. Nah, untuk saat ini di sistem portal SIMA-nya adik-adik semua, rekan-rekan semua, untuk akses input KRS sudah kita aktifkan kembali, tapi hanya mahasiswa yang memiliki KRS sementara ataupun KRS yang sudah divalidasi KKN. Izin share screen nggih. Oh, posisi saya belum host. Mohon izin, apakah saya bisa dijadikan host agar saya bisa share Sedang screen? proses Mas Wahyu. Sudah Mas Wahyu, silakan. Sudah. Oke. Untuk gambar sampun terdisplay nggih Bapak Ibu nggih. Adik-adik semua. Ini saya sampling di salah satu SIMA-nya mahasiswa. Nanti yang pertama adik-adik semua rekan-rekan mahasiswa bisa lakukan yaitu adalah membuka aplikasi di kampus Merdeka Mandiri. Di sini akan ada aplikasi kampus Merdeka Mandiri untuk rekan-rekan semua. Nanti dari masing-masing SIMA-nya mahasiswa masuk saja ke menu registrasi kegiatan. Nah, di sini saya sebagai contoh mengambil contoh mahasiswa Teknik Informatika. Di sini nanti akan ada banyak kegiatan yang ditawarkan terkait MBKM. Nanti rekan-rekan mahasiswa bisa set saja. Di sini ada kegiatan namanya KKN tematik. Nah, di sini, pertanyaannya gini, jika misalkan ada pertanyaan yang sering keluar ketika terkait KKN tematik, Pak, kegiatan kami kok tidak ada? Nah, pada umumnya KKN tematik ini ada settingannya. Misalkan IPK harus di atas 3 dan semester harus 6 ke atas posisi semesternya. Nah, jika mahasiswa misalkan ada yang ikut KKN, IPK-nya masih di bawah 3, nanti coba bisa berkoordinasi dengan Kaprodi untuk menurunkan syarat untuk mengikuti kegiatan KKN tematik. Nah, di sini di kegiatan KKN tematik, nanti seumpama yang kedua, seumpama kegiatan KKN tematik belum terdisplay di rekan-rekan mahasiswa, nanti bisa menghubungi Kepala Kaprodi untuk menawarkan mata kuliah KKN tematiknya. Kebetulan ini di mahasiswa S1 Teknik Informatika, status KKN tematik sudah aktif. Di sini ada satu kegiatan KKN tematik penanggulangan bencana. Nah, terus di sini sudah ada mata kuliah yang ditawarkan. Jadi, nanti ketika mahasiswa mengikuti KKN tematik, nanti akan dikonversi ke mata kuliah apa saja. Perlu kita ketahui KKN tematik ini kan maksimal dikonversi 10 SKS yang tadi disampaikan Pak Bambang. Nah, di sini nanti mahasiswa tinggal milih mau ngambil mata kuliah aja. Mata kuliah apa saja yang akan diambil. Untuk mata kuliahnya mahasiswa bebas, yang pasti KKN-nya kita checklist, terus mata kuliah tambahannya monggo disesuaikan. Maksimal 10 kegiatan. Nah, jika sudah dipilih mata kuliah, terus klik saja langsung daftar kegiatan. Ketika sudah dilakukan daftar kegiatan, langkah selanjutnya, apa yang akan dilakukan mahasiswa terkait KRS yang kemarin sudah diambil.
jika mata kuliah yang ditawarkan di kegiatan MBKM ini tidak sesuai dengan mata kuliah yang kemarin sudah diambil. Maka mahasiswa bisa menghubungi program studi, bisa menghubungi dosen wali untuk membatalkan mata kuliah yang ingin diganti. Nanti mahasiswa bisa langsung masuk ke SIMA. Di sini menu input KRS otomatis sudah kita aktifkan. Ya, koneksi. Nah, di sini nanti rekan-rekan semua seperti KRS biasa, mengambil mata kuliah yang sesuai dipilih di kegiatan KKN tematik. Nah, semisal tadi memilih 3 mata kuliah, sedangkan di sini posisi sudah ngambil 22 SKS, maka jika ada mata kuliah yang ingin dibatalkan, rekan-rekan mahasiswa semua bisa langsung menghubungi dosen wali untuk membatalkan KRS yang kemarin diambil dan mengganti yang sesuai dengan KKN tematik. Untuk akses input KRS kita buka sesuai dengan tadi yang diinfokan dari Pak Bambang Tutuko. Untuk akses input KRS kita buka sampai tanggal 24. Jadi sampai tanggal 24 mahasiswa yang ingin join di MBKM KKN tematik bisa langsung menghubungi dosen wali dan menyesuaikan KRS-nya. Terkait proses mekanisme KRS, mengatakan rekan-rekan mahasiswa, nanti jika terjadi kendala atau hal-hal yang terkait teknis peng-KRS-an masih bingung, nanti bisa saja langsung WA ke nomor layanan Sakti yang sudah biasa rekan-rekan hubungi ketika ada kendala-kendala terkait KRS. Mohon izin, makaten Pak Bambang, terkait mekanisme perubahan KRS dan memilih kegiatan MBKM-nya. Baik. Ya, matur nuwun Mas Wahyu, terima kasih. Kesimpulannya ya, kalau tidak berubah berarti dia mengikuti KKN yang reguler. Begitu nggih? Kesimpulannya, yang tidak merubah KRS berarti mengikuti KKN yang reguler. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Monggo Pak Tatas. Sami-sami. Baik, terima kasih Mas Wahyu, terima kasih Pak Bambang. Untuk selanjutnya mungkin bisa kita buka sesi tanya jawab ya Bapak, atau akan ada sedikit mungkin tentang kegiatan yang mungkin biar ada gambaran begitu Bapak. Pak Tatas, Oke. izin masuk boleh? Nah, Bu Sinta ini ya, Bu Sinta kami persilakan Bu Sinta. Ini rekan-rekan kita perlu tahu nih Bu Sinta ini kenapa sih kami harus ikut KKN tematik ini? Nah, ini mungkin Bu Sinta biar Ya, jelas ini Bu Sinta. Silakan Bu Sinta. nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya, dan teman-teman semuanya yang ada di sini. Mungkin saya bertanya dulu ini, Pak Tatas, tadi yang disampaikan Mas Wahyu. Mas Wahyu, apakah betul bahwa yang bisa merubah KRS ini adalah mahasiswa yang sudah di ACC atau sudah divalidasi oleh dosen wali? Gitukah Mas Wahyu? Mohon izin Ibu. Jadi mahasiswa yang bisa melakukan perubahan KRS di sini adalah mahasiswa yang statusnya memiliki KRS KKN. Jadi mahasiswa yang memiliki KRS KKN posisi untuk saat ini akses perubahan KRS sudah kita aktifkan. Nah, jika KRS-nya kemarin sudah di ACC dosen wali, maka ketika ingin merubah, minta tolong ke dosen wali untuk membatalkan KRS-nya terlebih dahulu, agar mahasiswa bisa mengganti. Kalau misalnya ini kan masih banyak nih mahasiswa yang belum bayar, tapi memang dia sudah mengisi KRS, berarti masih bisa kah? Masih bisa. Untuk saat ini KRS kan posisi tidak harus bayar dulu baru bisa KRS. Jadi masih bisa. Oke. Itu yang teman-teman perlu perhatikan ya. Jadi yang sudah bayar ataupun yang sudah divalidasi oleh dosen, maka teman-teman masih diperkenankan untuk merubah keikutsertaan KKN-nya. Jadi mungkin saya bisa menambahkan ya. Jadi nanti teman-teman nggak perlu kaget kalau ternyata nanti di KKN reguler itu juga kami akan menulis KKN tematik. Ya, jadi nggak perlu kaget kalau misalnya gini,
yang disebut reguler itu yang KKN-nya waktunya hanya maksimal 1 bulan. Tidak ada konversi lebih dari 3 SKS. Ya, jadi di panduan MBKM bahwa kalau ternyata dilakukan di bawah 2 bulan atau hanya 1 bulan, itu tetap bisa diakui sebagai kegiatan MBKM, hanya konversinya sesuai dengan mata kuliahnya. Jadi kalau KKN-nya, KRS-nya 3, ya 3. Tapi kalau yang dikonversi maksimal 10 SKS adalah yang pelaksanaannya lebih dari 2 bulan. Ya, jadi nanti teman-teman nggak usah bingung, karena nanti KKN yang akan dilakukan oleh LPPM ini semuanya akan diberi nama KKN tematik. Ya, jadi loh kok ternyata kok itu ya tematik tapi sebulan bayarnya lebih murah gitu. Jangan berpikir begitu ya. Maksudnya teman-teman sudah paham bahwa semuanya akan menjadi KKN tematik. Artinya LPPM memang diarahkan oleh Ibu WR1 supaya pelaksanaan KKN itu juga sudah jelas temanya. Karena nanti kita akan melakukan pilot study ya dan pilot project untuk tahun ini bahwa kami akan memasukkan beberapa muatan yang bisa jadi tidak sama dengan KKN yang lalu. Ya, dan itu akan dimasukkan di dalam KKN reguler 1 bulan yang nanti namanya juga tematik. Nah, kemudian untuk yang KKN ini yang akan dikonversi maksimal 10 SKS itu bayarnya memang kelihatannya lebih mahal ya, lebih mahal 800 ya tadi, jadi lebih mahal 200.000. Sebetulnya leres yang dikatakan Pak Bambang bahwa itu perkiraan. Kenapa perkiraan? Karena nanti kami akan melihat seberapa banyak mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan ini. Tapi kami berharap bahwa kami tidak akan meminta adik-adik membayar lebih daripada 800.000 untuk KKN tematik. Nah, kalau ditanya kok mahal ya gitu ya. Adik-adik bisa bandingkan dengan beberapa perguruan tinggi yang lain. Perguruan tinggi yang lain yang KKN-nya hanya 1 bulan, itu yang tetangga-tetangga kita itu sudah lebih dari 1 juta. Monggo silahkan nanti dibandingkan. USM itu 500.000 kemarin. Itu dengan segala jerih payah kami harus mengurangi beberapa komponen. Dan itu kami masih ada mahasiswa banyak yang protes kok 500.000 gitu. Nah, padahal 500.000 itu nggak ada apa-apanya. Kalau UPGRIS saja berapa itu Pak Tatas? 1 lebih ya Pak ya? 1,1 Ibu. 1,1, Unimus juga, Unisula juga, Unika juga. Kami itu hanya 500.000. Nah, yang sekarang 600.000 itu pun masih kurang lebih. Ya, dan ini 800.000, kacek ora akeh. Teman-teman itu bayarnya nggak terlalu banyak bedanya. Tapi Anda bisa ikut 2 bulan yang dikonversi maksimal 10 SKS. Konversi itu apa kan pasti jelas ya. Kalau Anda mengikutinya dengan baik, KKN itu kita bisa mendapatkan nilai lebih lah. Katakanlah bisa dapat nilainya A. Kalau Anda itu di lapangan itu tidak melakukan tindak-tindak kriminal, kasarnya seperti itu. Ya, jadi kalau dengan KKN tematik yang waktunya 2 bulan, membayarnya dengan yang biasa 1 bulan itu 200.000, bedanya kemanfaatannya dipikirkan yang mana. Ya, jadi kami dari USM itu memberikan fasilitas kepada adik-adik supaya bisa berkegiatan di luar kampus dengan waktu yang lebih lama. Kalau aktivitas yang dilakukan capek atau tidak, ya capek. Pusing atau tidak, ya pusing. Tapi kami salut kemarin pada KKN tematik yang pertama dilakukan itu, luaran yang dilakukan diberikan oleh adik-adik itu luar biasa. Itu bayangan kami tidak akan menghasilkan seperti itu, tapi ternyata dengan biaya yang sangat ringkas saat itu, tapi adik-adik bisa menyajikan expose dari hasil-hasilnya itu luar biasa.
ide-idenya yang muncul itu luar biasa. Adik-adik bisa mendapatkan nantinya ya rekognisi terhadap beberapa hasil penelitian kalau ternyata Anda bisa melakukan penelitian saat itu gitu. Jadi kalau saat itu bisa penelitian, kemudian ditulis di jurnal yang bagus, terakreditasi, kemudian dibimbing oleh dosen pembimbing yang tepat, maka Anda juga akan mendapatkan rekognisi. Kemudian bisa menghasilkan hak karya cipta, ya, haki yang bisa masuk di dalam portofolio Anda. Gitu. Jadi kesempatan-kesempatan itu bisa dimanfaatkan. Jangan melihat biayanya kok kelihatannya 800.000, 800 itu sudah jauh di bawah tetangga-tetangga sebelah kita, tetapi kita bisa memikirkan manfaatnya. Nggih? Begitu nggih adik-adik itu Pak Tatas tambahannya. Siap, Ibu. Baik. Demikian rekan sekalian, jadi memang sangat menguntungkan sekali saat teman-teman ini bisa memilih di KKN tematik gitu ya, baik dari segi KRS-nya, SKS-nya, dan beberapa hal lainnya ya. Gitu. Dan yang pasti 2 bulan itu teman-teman tidak terjun ke lapangan 100% tiap hari, tiap malam tidak ya. Itu ada persentase teman-teman harus hadirnya berapa kali, sehingga lebih fleksibel gitu ya. Dan pasti karena waktunya itu tidak bertepatan dengan saat teman-teman libur, sehingga teman-teman nanti waktunya lebih enak gitu. Jadi saat libur kuliah, teman-teman masih bisa libur semacam itu. Baik, sebelum kami coba putarkan video, kami ada sebuah video, cuma ini masih proses. Mungkin teman-teman kita bisa kita coba jawab satu persatu, Jih. Nanti mohon kalau misal ada jawaban yang masih kurang bisa ditambahkan, Jih, Pak Bambang atau Bu Sinta dan Bapak sekalian. Yang pertama, izin bertanya, Pak, kalau MBKM kita ikut di semester kemarin, di semester 5, apa bisa rekomendasi SKS KKN di semester 6? Mohon bantuan Bapak Ibu. Kalau MBKM kita ikut. Ini kelihatannya Kak Rodi yang tepat menjawab ya. J. Ini nanti biar salah satu Kak Karena Prodi menjawab, J, LPM Bu. Ini penyelenggara yang kegiatan. Ini ada J. beberapa Kak Rodi nih di sini. J. Yang kelihatan di saya sih langsung Bu Ani Triwati sih. J. Mohon bantuannya, Bu. Bu Ani, silakan. Mungkin bisa bantu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu semua, adik-adik. Jadi kalau di Fakultas Hukum itu tergantung ambil MBKM-nya itu di semester berapa. Jadi kami berharapnya memang mengambilnya MBKM itu di semester 6, mulai semester 6 ya. Nah, kemudian kalau di semester 5 resikonya yang kami konversi itu sudah ada daftarnya ya, sudah ada listnya. Jadi yang bisa dikonversi ya mata kuliah yang ada di semester 5. Misalnya mata kuliah di semester 5 itu ada 7 mata kuliah, tapi yang bisa dikonversi hanya 2. Misalnya hukum perlindungan konsumen dan kalau tidak salah hukum asuransi kalau tidak salah ya. Nah, itu berarti 2 itu. Karena sistem kita memang tidak bisa menyimpan ini saya berdasarkan praktek ya. Tetapi kemarin dalam tanda kutip dalam keadaan darurat lah istilahnya itu kita secara manual karena secara sistem tidak menyimpan ya. Mahasiswa KRS lagi. Nah, di situ hasil laporan karena mahasiswa yang mengikuti MBKM itu kami minta semua laporannya. Jadi kalau MBKM yang Kemendikbud yang full yang penuh waktunya ya 4-5 bulan itu kami minta laporan per bulan. Ada yang Bu kalau per minggu enggak apa-apa tapi kami terlalu ini kami mintanya per bulan dan juga laporan akhir. Nah, dari laporan per bulan, laporan akhir, kemudian nilai dari mitra, nah itu nanti kami jadikan pertimbangan untuk konversi. Tapi sekali lagi, kalau tidak salah, Mas Wahyu mohon dikoreksi, nggih, sistem kita tidak bisa menyimpan nggih untuk mata kuliah nggih. Nggih ngaten nggih Mas Wahyu. Kalau Bu, tidak salah. langsung. Jadi mata kuliah yang ada di situ yang bisa dikonversi. Nah, mohon izin tadi sekalian nggih Bu Sinta Pak Bambang nggih. Misalnya mata kuliah yang kami tawarkan itu tadi sudah kami kirim di Pak Bambang. Iya, sampun. Nggih,
boleh untuk contoh ini Pak Nggih, Bambang. nggih, monggo Bu Mencet- Ani aja biar bisa menjelaskan. Boleh share screen nggih? Nggih, monggo. Sebentar. Bu, sebentar Bu, diproses dulu. Nanti ini sekalian mohon izin dikoreksi nggih Pak Bambang kalau saya salah nggih. Bu Sinta mohon izin Siap Bu kalau Ani. saya salah. Sambil menunggu tadi mungkin sedikit saya Bu ya perjelas bahwa KKN kita ini, KKN kita kan KKN untuk MBKM mandiri. Jadi memang mungkin beberapa hal berbeda secara pembiayaan dengan KKM MBKM yang diselenggarakan oleh Kemdikbud ya. Jadi mandiri, jadi biayanya pun mandiri gitu. Kalau yang dari Kemdikbud kan ada apa namanya bantuan ya, apa namanya uang saku dan segala macam. Kalau kita tidak, karena kita mandiri dan memang kedepannya nampaknya memang akan dihasung terus untuk semua perguruan tinggi bisa melaksanakan KKN bukan KKN MBKM secara mandiri gitu. Iya. Sama sedikit mungkin ada beberapa pertanyaan ini tentang KKN. Memang ada beberapa perguruan tinggi yang sudah menginkludkan biaya KKN itu di dalam uang kuliah tunggal. Kalau kita dan beberapa perguruan tinggi yang lain memang belum. Sebagian sudah ada, ya memang berdampak kepada jumlah SPP UKT yang cukup tinggi dibandingkan dengan UASM ya. Tetapi kita belum ke sana, jadi masih beberapa biaya itu masih di sifatnya variabel gitu, biaya tambahan lah ya. Seperti KKN ini atau mungkin wisuda atau KKL gitu masih sifatnya ada iuran lagi oleh mahasiswa. Di beberapa perguruan tinggi semuanya sudah jadi satu UKT gitu. Ya. Jadi monggo Bu Ani. Mohon izin, jadi untuk yang adik-adik dari Fakultas Hukum, ini mata kuliah yang bisa dikonversi di semester 6 ya. Saya kira adik-adik yang semester 6 itu sudah mengambil atau meng-KRS-kan mata kuliah yang saya blok kuning ini. Yang saya blok kuning itu yang insya Allah bisa adik-adik ambil untuk konversi. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bambang untuk konversi maksimal 10 SKS. Nah, maksimal 10 SKS adik-adik bisa ambil di antara yang blok kuning ini. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini kalau skripsi tidak bisa ya dikonversi. Nah, ini ada seminar proposal. Seminar proposal itu bisa kami konversi, tetapi perlu kami ingatkan, makanya saya mohon waktu di sini khusus Fakultas Hukum, gitu. Untuk seminar proposal, seandainya adik-adik ngambil seminar proposal ini untuk dikonversi, nanti di semester 7 pada saat skripsi, itu dosen pembimbing bisa minta proposal lagi sesuai dengan bidang kajian. Misalnya ngambil pidana ya berarti proposalnya pidana gitu. Jadi kalau itu memang semester 7 itu skripsi dosen minta proposal dari awal lagi. Nah, biasanya seminar proposal ini sesuai bidang kajian. Nah, kalau adik-adik ambil KKNT ini kemudian memilih seminar proposal sebagai konversi, berarti nanti pada saat skripsi pun tetap itu proposalnya sesuai dengan bidang kajian yang adik-adik ambil, entah pidana, entah perdata, entah tun, entah HAN, entah hukum internasional. Nah, jadi dijumlahkan ini Pak Bambang Nyun Sewu, mohon izin saya nanti dikoreksi nggih. KKN sudah 3, kalau maksimal nanti 10, ya berarti ini ganjil nanti nggih, tidak bisa genap nggih kalau mau diambil di antara ini. Iya, nggak apa-apa Bu. Ya maksimal Nah, 10 ini jadi bisa 9. Nggih. Jadi yang supaya tidak menyimpan memang ini yang saya blok ini semester 6. Insya Allah yang adik-adik semester 6 itu sudah meng-KRS-kan ini. Insya Allah sudah. Nah, mohon izin Mas Wahyu saya bertanya, ini kalau sudah KRS KRS sudah divalidasi berarti dipindahkan atau yang KRS biasa itu dibatalkan gitu. Berarti sudah pindah di MBKM Mandiri ini nggih? Atau gimana Mas Wahyu nggih? Mohon izin Bu Ani, Nggih, terkait nanti mahasiswa yang misalkan ada perubahan KRS, tetap nggih. nanti alure menghubungi dosen wali untuk membatalkan dan mahasiswa melakukan KRS ulang sesuai dengan makul yang
dikonversi di MBKM. Oke, siap. Mantap. Oke, siap. Mungkin itu saja Pak Bambang, Bu Sinta, Mas Wahyu. Jadi untuk Fakultas Hukum ini, monggo mau diambil yang mana, tetapi saya hanya berpesan khusus seminar proposal nanti tidak engkel-engkelan dengan dosen pembimbing ya. Dosen kan sudah sempro, sudah konversi, masuk disuruh buat proposal lagi. Nah, ini kan proposalnya sesuai bidang kajian. Ngaten mawon, matur nuwun atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanggapi boleh Bu Ani? Nggih, Nggih. monggo. Matur nuwun Bu Ani sudah menyiapkan mata kuliahnya. Tadi disampaikan Bu Ani nanti jadinya ganjil nggih. Ya wajar enggak apa-apa Bu Ani. Jadi kan itu 3 tambah 6. Jadi nanti adik-adik dan Bapak Ibu Kaprodi mohon adik-adik mengambilnya walaupun maksimalnya 10 SKS tapi jangan hanya ngambilnya 4 ya, gitu ya. Jadi kan sayang. Jadi yang ngambilnya Iman. antara totalnya jadi 9 atau 10 begitu. Jadi enggak apa-apa Bu Ani. Kalau Bu Ani kan Oh, jadinya nggih. 9, nggih. Jadi kan Siap. enggak apa-apa gitu. Tapi kalau ada tadi yang dari mungkin Ilkom jadinya 10, ya enggak apa-apa jadinya 10. Jadi enggak jeglek 4 atau 6 itu kan enggak seperti itu. Nah, adik-adik itu dari Fakultas Hukum mohon diperhatikan betul kalau ternyata mengambil seminar proposal menurut saya itu menguntungkan. Tetapi tolong tetap dipersiapkan proposalnya sesuai dengan kajian. Jadi supaya ini tetap kami support Bu Ani. Jadi nanti LPPM juga mengingatkan kalau ada adik-adik yang ngambilnya di seminar proposal, nanti juga masuknya ke LPPM tanya lagi, tetap sudah sepakat dan komitmen boleh mengambil seminar proposal. Nilainya KKN kalau nanti A ya dapatnya A, tapi adik-adik tetap membuat proposal. Nanti Gitu pada ya Bu saat Ani ya? skripsi nggih. Pada saat Ya, nanti skripsi kalau semester 7 ditagih nggih. skripsinya, mau skripsi kan pasti dosennya nagih proposalmu ndi gitu. Ya itu harus disiapkan. Gitu ya Bu Ani nggih? Nggih, siap. Nggih. Nggih, siap. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Nggih, matur nuwun, Bu Sinta. Ya baik, terima kasih Bu Sinta, terima kasih Bu Ani. Dan rekan-rekan mahasiswa yang dari hukum nanti tertarik ya, baik. Terima kasih untuk Amin. selanjutnya Pak Bambang, Bu Sinta kita lanjutkan dengan tanya jawab atau mungkin ada tambahan atau mungkin Mas Hanif bisa mungkin sedikit gambaran tentang tematik untuk stunting itu bagaimana ya? Mungkin bisa di-play Mas Hanif sebentar cuma 1 menit rekan-rekan mahasiswa biar ada gambaran sedikit nih. Ya, di-play dulu nanti kita lanjutkan pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih. Jadi rekan sekalian, untuk KKN yang saat ini tuh beda dengan KKN yang zaman dulu ya kan. Zaman dulu teman-teman harus bangun ini, bangun itu, teman-teman harus merangkai jembatan masa depan gitu kan ya. Namun untuk KKN yang kali ini, teman-teman semuanya kita KKN dengan happy, KKN dengan gembira, KKN dengan penuh kreativitas macam itu ya. Jadi teman-teman sekarang harus membayangkan bahwa KKN itu tidak selalu muluk harus dengan fisik. Nah, terlebih-lebih KKN PPM maupun reguler maupun yang tematik kali ini kita angkat yang benar-benar pembelajaran masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Begitu. Ini sudah sedikit ada gambaran rekan sekalian. Dan ini ada pertanyaan yang mungkin bisa 1-2 kita jawab dulu, Bapak. Oke, boleh bertanya apakah mahasiswa yang sudah ikut KKN reguler dapat mengikuti KKN tematik? Nah, ini bias ini. Ini maksudnya kemarin udah ikut KKN reguler terus sekarang ikut lagi gitu ya? Atau mungkin dia mungkin sudah ikut daftar KKN reguler, lalu dia ini pengen nih ikutnya tematik gitu mungkin ya. Ah, ini bisa saja aja Bapak aja, misal
udah KRS-an KKN gitu kan ya. Terus kalau mau ikut tematik gimana gitu kan ya. Mungkin yang tadi disampaikan oleh Mas Wahyu jadi Bapak. Begitu Pak Bapak. Laras mau izin nambahi boleh Pak Laras? Ji, silakan. Oh, Pak Udin, silakan Pak Udin. Iya, mohon izin agak off cam masih di jalan. Tadi mungkin menambah yang dari Hati-hati di Mas jalan, Pak. Wahyu. Ini Mak, berhenti bentar. Yang berkaitan dengan KRS ya. Jadi yang perlu jadi poin catatan utama adalah teman-teman yang ingin melakukan atau mengikuti kegiatan KKN tematik baik yang bencana ataupun stunting, utamanya harus mendaftar pada SIMA, kemudian masuk ke MBKM Mandiri. Nah, ketika di MBKM Mandiri teman-teman mendaftar, kan ada beberapa daftar mata kuliah. Kalau ternyata daftar mata kuliah yang disediakan dengan KRS yang sudah diambil oleh rekan-rekan itu adalah sama, maka teman-teman tidak usah melakukan perubahan KRS. Gitu ya Mas Wahyu. Jadi kalau KRS-nya sudah sama, KRS yang ditawarkan ya, itu sudah sama dengan KRS yang sudah diambil, maka tidak usah melakukan perubahan KRS. Jadi perubahan KRS dilakukan kalau mata kuliah yang disediakan oleh Prodi, konversi yang disediakan oleh Prodi, tidak sama dengan KRS yang diambil oleh teman-teman mahasiswa. Nah, ataupun sebaliknya, misal teman-teman ingin mengonversi suatu mata kuliah tertentu, karena ini tidak hanya berlaku untuk pelaksanaan KKN tematik, tetapi kegiatan MBKM yang lainnya, teman-teman bisa berkonsultasi dengan Prodi. Apakah kegiatan, saya ingin ikut kegiatan KKN tematik, apakah boleh kegiatan saya dikonversi menjadi mata kuliah ini? Nah, ini teman-teman harus koordinasi dengan masing-masing Kaprodi, karena Kaprodi yang bisa menentukan kegiatan tersebut nanti akan dikonversi menjadi mata kuliah apa. Nah, kedua, tadi kayaknya saya curiga ini Pak Tatas yang bertanya kegiatan MBKM semester 5 untuk dikonversi ke KKN itu kayaknya mahasiswa TI kayaknya. Karena kemarin sudah ada yang mengajukan usul seperti itu ke saya. Nanti silakan bisa kalau itu benar mahasiswa TI bisa ketemu dengan saya. Selama kegiatan tersebut belum pernah terkonversi, mungkin nanti ada sedikit kebijakan. Tetapi kalau kegiatannya sudah pernah terkonversi, pada prinsipnya kegiatan konversi itu hanya bisa dilakukan oleh oleh masing-masing Kaprodi. Jadi teman-teman kalau nanti ada kendala ini konversinya seperti apa dan bagaimana, itu bukan di kewenangan LPPM, tetapi teman-teman harus konfirmasi ke masing-masing prodi. Itu mungkin poin utamanya Pak Tatas, karena tadi mungkin belum tersampaikan bahwasanya intinya teman-teman kegiatan ini sudah terwadai di sistem MBKM Mandiri supaya mata kuliah yang nantinya teman-teman ikuti itu bisa terkonversi. Nah, tentunya kalau ini banyak pertanyaan yang sering muncul ke masing-masing prodi, apakah kalau saya nanti kegiatannya terkonversi otomatis tidak ikut kuliah? Kalau kami sebagai prodi selalu menyarankan kalau memang ada kesempatan untuk tetap mengikuti kegiatan perkuliahan, silahkan tetap ikuti kegiatan perkuliahan semaksimal mungkin. Artinya kalau nanti memang jadwalnya tabrakan dan lain sebagainya, mungkin itu case yang berbeda. Tetapi selama teman-teman bisa ikut di beberapa kegiatan perkuliahan, artinya sebagai pengayaan materi, silakan. Nah, karena prinsipnya kegiatan konversi itu adalah opsional. Setelah teman-teman melaksanakan kegiatan yang dianggap layak, maka teman-teman juga akan mendapatkan penilaian yang layak pula. Saya kira itu mungkin penambahnya, Pak Tatas, matur suwun. Siap, terima kasih Pak Udin. Jadi intinya untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut, ingin tahu lebih detail untuk teknis bagaimana kaitannya dengan KRS dan pelaksanaannya, mungkin bisa nanti konsultasi dengan prodi masing-masing. Dan saya yakin mungkin dari per prodi akan mengadakan mungkin sosialisasi tersendiri maupun mungkin nanti ada diskusi-diskusi tersendiri. Gitu aja rekan-rekan yang ada di masing-masing prodi. Lalu selanjutnya untuk pertanyaannya, izin bertanya, apakah kelas sore bisa ikut di KKN tematik? Oh, kebetulan semester kemarin 100% mahasiswanya adalah kelas sore semuanya. Dan yang barusan video rekan-rekan lihat itu adalah dari rekan-rekan mahasiswa kelas sore. Jadi tanpa menyita waktu, jadi teman-teman bisa terjun ke lapangan dan menciptakan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan benar-benar efektif dalam mengurangi stunting di Kecamatan Mijen dan kalian untuk yang kemarin, begitu ya. Izin bertanya, bedanya KKN tematik dan reguler apa ya? Nah, pada dasarnya KKN reguler pun ada temanya.
Tapi kalau tematik yang ini yaitu tentang stunting dan kebencanaan. Untuk isinya, kalau stunting pasti fokus di pengurangan atau penurunan stunting, dan kalau kebencanaan pasti nanti ada beberapa step-step dari mitigasinya, dari pencegahannya, dari prosesnya hingga paskanya. Nah, itu nanti untuk detailnya, kalau teman-teman tertarik, besok saat sosialisasi atau saat pembekalan nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kalau yang reguler apa? Kalau yang reguler itu tentang, kalau yang semester kemarin kita lebih mengacu ke pemulihan perekonomian, lalu stabilitas politik dan sebagainya, begitu. Jadi kalau secara tema pasti ada tema masing-masing, namun untuk waktu pelaksanaannya, kalau tematik ini 2 bulan, ini sangat sepadan dan saya kira sangat menguntungkan sekali dari segi SKS ya, karena SKS-nya langsung 9 sampai 10 SKS, ini sangat sangat menguntungkan sekali kalau bagi mahasiswa ya. Kalau reguler itu hanya 1 bulan, 30 hari penuh gitu ya, dengan SKS kalau tidak salah 3 ya. Saya kalau itu agak sedikit lupa, mungkin 3 aja gitu. Tapi untuk pasangan sama teman-teman semuanya. Teman-teman terjun ke lapangan, teman-teman nyiapkan proker, dialog dulu dengan survei, lalu teman-teman berhubungan dengan masyarakat, meningkatkan sesuatu yang kurang, menyelesaikan permasalahan-permasalahan sesuai dengan kapasitas teman-teman, pembuat laporan, expo, sudah selesai gitu. Jadi intinya menyenangkan gitu ya. Kalau dapat judul, Tatas, siap Ibu. nyun sewu. Dia siap. Eh, oh, Mbak Tatas mau lanjutkan. Ini nanti kalau kelewat satu pertanyaan ini menurut saya agak Silakan Bu. penting ini. Siap-siap Ibu. Yang Silakan, Bu. pertanyaan Pak Pratama Anggabuana ini. Jadi tadi sempat mendengar semester 6 bisa ambil KKN tematik. Sedangkan mahasiswa tersebut saya usulkan ke dalam PKM di Bima Kemendikbud. Lalu jumlah mata kuliah yang direkognisi minimal 6 SKS. Apakah ini yang di RTPM? Apakah bisa dijadikan atau tuliskan mata kuliah KKN? Gitu ya. Kalau itu diajukan ke proposal PKM Bima di RTPM, berarti kan belum tentu ini lolos. Ya kan? Berarti ini belum tentu lolos. Jadi karena nanti kalau mau diajukan saja bisa, tetapi eh, apa itu belum tentu lolos. Itu kalau berkaitan dengan LPPM ya. Kemudian berkaitan dengan rekognisi kembali lagi ke program studi. Jadi kalau masalah apakah itu bisa dituliskan mata kuliah KKN-nya, yang pasti apakah mahasiswa itu sesuai dengan semesternya atau tidak, kemudian harus konsultasi kepada Kaprodi kalau untuk pengambilan mata kuliah. Tapi kalau berkaitan dengan pengajuan di Bima, sepanjang belum ada pengumuman lolos atau tidaknya, berarti mahasiswa itu kan belum bisa direkognisi minimal 6 SKS. Nah, ini itu menurut pandangan kami ya. Jadi kan masih ada proses untuk diterima atau tidak diterima. Gitu Pak Tatas untuk yang Oh, pertanyaan ini. betul, Kalau soal betul. apakah bisa mengambil mata kuliahnya atau tidak, monggo bisa konsultasi ke program studi. Benar ya. Gitu. Karena di RTPM mungkin belum buka juga Bu untuk di bulan-bulan Belum ini. buka, ya. Nggih. Belum dibuka dan belum tahu kapan ditutup ataupun kapan pengumuman. Jadi kan itu belum pasti kami ya kami tidak bisa memastikan kalau itu. Siap gitu. Mungkin Gitu. selanjutnya Pak Pratama. Lalu untuk selanjutnya, rekan kami persilakan semisal ingin bertanya secara langsung atau mungkin semisal berhalangan bisa menuliskan. Dari Prihatin, oke, mohon izin bertanya Bapak Ibu, boleh dijelaskan lagi detail mengenai bagaimana teknis kegiatan KKN untuk mahasiswa kelas sore yang setiap harinya berangkat atau sudah bekerja ya. Baik, untuk teknisnya sebenarnya sama kayak teman kuliah ya. Jadi di hari Senin sampai Jumat silahkan nanti datang di lokasi KKN atau biasanya di posko, di kelurahan atau di kecamatan dari mulai jam 5 sampai jam 9 malam. Itu tiap hari Senin sampai Jumat. Lalu Sabtu minggunya karena rekan-rekan ini libur kerja atau mungkin minggunya saat libur kerja, itu datang dari pagi sampai sore, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi kalau KKN selama ini, selama sudah 23 kali lebih ini, seperti itu. Jadi teman-teman nanti aktif untuk melakukan proker-prokernya itu di sore hari, di antara di jam 5 sore sampai di jam malam. Karena kami juga percaya bahwasanya warga itu juga kalau pagi kerja, sehingga tepat sekali teman-teman kelas sore ini maupun yang kelas pagi, semisal ada warga yang mengendaki kegiatannya, kami malam aja pertemuannya, itu boleh silahkan. Lalu biasanya kayak posyandu atau apa-apa itu kan biasanya kan pagi hari ya kalau misal ambil stunting. Nah, itu bisa dilaksanakan di Sabtu dan Minggu saat rekan ini libur kerja. Intinya
untuk KKN, semisal itu tematik selama 2 bulan, sehingga teman-teman ini 2 bulan, mungkin nanti ada persentase presensi atau absensinya sekitar 20%, itu silakan 2 bulan itu nanti berangkat, semacam itu. Kalau untuk yang reguler, besok akan kita selesaikan saat ada KKN reguler, semacam itu. Jadi, secara kurang lebihnya sebenarnya fleksibel sekali dan seperti teman-teman kuliah biasa kok, gitu. Baik, mungkin ada tambahan, silakan Bapak Ibu. Ini beberapa sudah dijawab oleh Pak Wahyu dan Bu Sinta langsung lewat chat ya. Oke, kalau yang konversi ini saya serahkan ke Bu Sinta, Pak Wahyu, dan ke Pak Bambang ya. Oke. Ada nih Bapak. Oke, silakan, jika ada pertanyaan lagi, cek plan program BKM. Oh ini, BKM ini Bu Sinta aja kalau BKM semacam itu. Selamat Yang malam. mana Pak Tatas? Yang mana Pak Tatas? Ini saya juga Eh, sambil lihat. Yang mana? Ini, izin bertanya Bapak Ibu, saya barusan cek pilihan program MBKM, tetapi tidak ada Oh, untuk KKN tematik, Pak, Bu. eh. Apakah program BKM memang tidak tersedia untuk mahasiswa transferan dari D3 ya, Pak, Bu? Gitu. Mas saya jawab. Mungkin sudah dijawab Mas Wahyu di atas juga itu Iya, kalau kaitannya nggak muncul programnya, iya, sudah dijawab. kelihatannya sudah dijawab di atas Iya. kelihatannya. Ya Mas Semoga Wahyu tidak ya. datang, Nggih. semoga tidak datang telat ya. Jadi Iya. mohon izin nggih, Iya, apa silakan yang Mas Wahyu. disampaikan di sini. Jadi untuk kegiatan KKN tematik jika belum terdisplay di aplikasi Kampus Merdeka Mandiri, berarti belum ditawarkan program studi. Kemungkinan Prodi belum menawarkan ke mahasiswanya. Jadi gitu. Nanti bisa menghubungi Prodi langsung, adik-adik mahasiswa. Karena kan yang menawarkan itu Prodi. Jadi alurnya kan MBKM Pusat, Pak Zulhak membuatkan kegiatan, kegiatan ditawarkan ke semua prodi nanti akan menyetujui dan ngeset mata kuliah konversinya. Kemungkinan yang mahasiswa yang tadi di prodinya belum mengset mata kuliah konferensi dan belum menyetujuinya. Nanten Bu Sinta, Pak Tatas. Oh, nggih, siap. Begitu. Nggih, Iya. siap, matur nuwun. Oh, ini Pak Zulhak ada? Pak Zulhak mau ada tambahan? Silakan. Mungkin ini buat teman-teman sekalian, kalau nanti di tengah jalan bingung, saya izin mengirimkan file yang berisi alur, nggih. Nanti monggo bisa di kolom komentar. Nah, itu sudah kita upload, nanti bisa dicek secara seksama, Mas Mbak. Jadi nanti itu buat pegangan dari teman-teman sekalian. Nanti kalau ada kendala di mana, nanti teman-teman bisa melakukan secara mandiri, atau kalau masih belum bisa menemukan jawaban nanti bisa menghubungi kami. Seperti itu Pak Tatas Bu Sinta. Nggih, siap. Nggih, Hmm. nggih. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi ini. Oke, selanjutnya. Pertanyaannya Mbak Aisyah itu yang perlu dijawab. Nggih, mohon izin bertanya Ibu. Berarti ini kita dikasih waktu buat pertimbangannya cuma 1 hari nggih, karena tanggal 23 Februari besok sudah harus diganti untuk yang mau mendaftarkan tematik. Dan juga di buku pedoman warna biru dari kampus itu tertulis semua program MBKM termasuk KKN tematik dan juga kampus mengajar itu bisa dikonversi 12 SKS. Kenapa untuk KKN tematik sekarang ini hanya bisa dikonversi 10 SKS nggih. Silakan Bu Oke, Pak baik. Bambang. Saya jawab sedikit, ya. Ini berkaitan dengan MBKM, tapi nanti bisa dijawab tambah banyak oleh Mas Zulhak. Ya. Jadi pelaksanaan KKN tematik ini hanya dilakukan selama 2 bulan atau 3 bulan dengan persiapan. Jadi Mbak Aisyah itu ada di panduan. Tidak semua pelaksanaan akan dikonversi menjadi maksimal 20 SKS. Jadi di dalam buku pedoman, bila kegiatan MBKM itu dilakukan di bawah 2 bulan, maka dikonversi sesuai SKS mata kuliah. Bila kegiatan itu dilakukan 2 sampai dengan 3 bulan, maka akan dikonversi maksimal 10 SKS. Sedangkan kegiatan kampus mengajar itu dilakukan lebih dari 3 bulan. Jadi sudah ada di dalam panduan. Panduan MBKM sudah ada. Kampus mengajar itu kan kurang lebih 4 bulan. 4 bulan lebih, 4 sampai 5 bulan. Itu dikonversi 20 SKS. Oke, gitu nje. Jadi sudah ada apa panduannya. Karena ini konversinya 10 SKS karena kegiatannya hanya dilakukan maksimal 2 bulan saja. Gitu nje. Mas Sulhak ada tambahan? Sudah Ibu, cukup.
matur nuwun. Nanti apa namanya teman-teman kalau masih bingung nanti bisa sowan ke Kaprodi nggih untuk pastinya karena jangan saling iri. Kok kawan saya di prodi ini konversinya sekian, kok saya cuma sekian. Nah, ini nanti kebijakan masing-masing prodi nggih. Jadi lebih baik ditanyakan dahulu ya. Jadi akadnya jelas nanti biar Mas Mbak itu apa namanya nggak kecewa artinya. Jadi kok ternyata mata kuliahnya yang saya dapat konversinya mungkin sudah pernah diambil atau kok hanya itu saja harapan saya yang ini. Nah, nanti monggo teman-teman bisa diskusi dan nanti mata kuliah itu kalau sudah apa namanya deal dengan adik-adik sekalian nanti akan muncul di Mas Mbak sekalian nanti tinggal diklik-klik untuk di ACC dan selanjutnya nanti akan disetujui dosen wali. Seperti itu Bu Sinta. Nggih, nggih, matur nuwun. Oke, siap. Selanjutnya, Oke. selamat malam. Izin bertanya, apakah akan tematik akan dibagi kelompok atau akan dilaksanakan secara bersama-sama? Pada dasarnya untuk waktu pelaksanaan bersama-sama, namun nanti ada program kerja individu dan kerja kelompok. Dan untuk pembagian areanya nanti biasanya satu kelurahan itu terdiri kurang lebih 15 sampai 20 mahasiswa. Nanti kita lihat berapa jumlah yang akan mendaftar. Tapi kurang lebih satu kelurahan atau satu puskesmas akan ditempatkan 15 sampai 20 mahasiswa. Jadi kalau di Mijen mungkin ada 2 puskesmas prioritas, berarti di situ per puskesmasnya ada sekitar 15 sampai 20 mahasiswa begitu ya. Nanti untuk proker individunya masing-masing, jangan contoh-contohan ya. Gitu. Selanjutnya, oke. Ini yang untuk pertimbangan ini mungkin Aisyah ini tadi ya sudah ya. Oke. Ya, waktunya memang mepet, Pak Tatas. Mepet sekali Mbak Isa. Jadi memang malam ini Ya. coba sholat istiqoroh ya, coba nanya. Iya, Oke, kalau bayarnya nggak besok kok, bayarnya masih lama. iya bayarnya masih lama. Ada yang minta nomor rekening, nanti diumumkan nomor rekeningnya ya. Karena itu rekeningnya bukan di LPPM. Nanti akan ada pengumuman resminya. Oke, ini beberapa yang tentang prodi sudah dijawab. Izin bertanya, Bapak Ibu, pembagian tempat KKN ditentukan pihak kampus atau kita masih sendiri. Nah, untuk KKN, untuk lokasinya nanti akan dibelikan oleh kampus ya. Karena itu termasuk dari fasilitas yang kami berikan. Termasuk izin, nanti artinya izin ke kecamatan ya. Nanti teman-teman tetap untuk awal pasti akan ke kelurahan, Pulau Nuwun gitu ya. Nanti didampingi sama dosennya. Namun untuk perizinan secara legalisasinya sudah kami uruskan semua. Jadi teman-teman tinggal nanti datang memperkenalkan diri, lalu juga nanti konsultasi masalah proker-proker. Izin bertanya, maaf, apakah KKN reguler untuk jamnya juga jam 5 sore sampai jam 9 malam? Tergantung. Kalau KKN reguler, teman-teman ini kelas pagi, jamnya beda nih. Kalau kelas pagi itu di jam 8 sampai jam 4 sore. Kalau di kelas malam, karena memang paginya kelas malam itu atau kelas sore itu kerja, sehingga yang tadi kita sarankan di jam 5 sampai jam 9 malam gitu ya. Nanti di Google Panduan ada gitu teman-teman semuanya. Dan di hari Sabtu Minggu pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore. Iya, Sabtu Minggu karena di situ poin sekali untuk kita berinteraksi dengan masyarakat dan benar-benar proker kita akan lebih banyak di situ. Nanti teman-teman memang dari pagi sampai sore. Teman-teman jangan bayangin capek ya, karena ternyata setelah beberapa mahasiswa kita yang turun ke lapangan selama 20 kali KKN ini, malah mereka itu herannya tidak mau pulang rumah gitu, malah senang di posko, ketemu sama masyarakat. Mereka di sana benar-benar berinteraksi dengan masyarakat. Mereka mendapat apresiasi dari masyarakat, sehingga benar-benar malah nyaman gitu. Saat perpisahan pada nangis-nangisan gitu ya. Gitu. Teman-teman nanti besok dirasakan gitu ya. Selanjutnya, izin bertanya, kalau untuk teknis kayak kelompok nanti teman-teman pasti akan kita bagi kelompok ya gitu. Mungkin itu ya teman-teman semuanya ya. Oke, saya kira tidak ada lagi pertanyaan yang mungkin pointed sekali di sini. Ini lebih ke teknis ke BKM, KRS nanti bisa dibantu oleh Bapak Ibu Kaprodi dan Mas Wahyu. Oke. Mohon izin bertanya boleh? Oh, Ji, silakan Ini. Bu Ani. Ji. Oke. Yang saya mau menambahkan, gitu, menambah pertanyaan maksudnya. Itu untuk penilaian Bu Sinta, Pak Bambang, itu pure dari DPLK atau seperti tadi yang saya ini mahasiswa tetap mengirim ke kita atau bagaimana, Ji? Karena kan ada yang MPKM sebelumnya itu kita
ada laporan kita baca apa itu, oh ini ada kaitannya di mata kuliah ini mata kuliah ini, terus kami sesuaikan dengan nilainya. Atau kalau untuk KKN tematik ini pure dari DPL. Matur nuwun. Izin, Mbak Tatas. Ya, ya Bu Ani seperti reguler yang sudah ada, berlaku juga untuk tematik. Nanti Oh, nggih, siap. jadi mata kuliah sama mata kuliah terkonversi itu dari dan itu sudah ada komponen-komponen penilaiannya untuk kegiatan di dalam KKN. Nggih, Bu. Ya, Bu Ani. Siap, matur nuwun. Ya, anu kok apa namanya? Sekaligus promosi. Kalau KKN itu kan enaknya selama dia melaksanakan proker dan apa namanya kelompok individu tidak ada masalah dengan masyarakat, itu pasti nilainya A kok itu. Jadi keuntungannya kalau di KKN apa tematik itu kalau dia punya 9 atau 10 konversi ya jadi A semua gitu. Ya, ada memang yang B karena dia tidak aktif ya. Tapi kalau KKN tematik tidak aktif kan eman-eman sekali gitu ya. Kemudian yang kedua ada C itu kalau ada kasus ya. Kasus di masyarakat yang atau di antara peserta yang memaksa kami dan itu pun atas rekomendasi dari yang berwenang ya. Kalau dulu ada masalah kayak apa namanya pencurian segala macam itu sudah dilaksanakan akhirnya nilainya diturunkan menjadi C. Kalau E itu memang karena tidak melaksanakan. Jadi memang pada umumnya nilainya itu rata-rata A, kecuali ada kasus-kasus tertentu. Begitu Bu Ani untuk KKN. Matur nuwun Pak Bambang, nggih, Iya, matur nuwun Pak Bambang. Siap. Terima kasih Pak Bambang. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih sekali Bu Ani untuk contoh-contoh tadi. Baik, selanjutnya. Siap. Pak Tatas, izin Pak Tatas, J. Oh, J, Pak Yudi, Mohon izin Pak silakan. Tatas, J. Saudara J, saya, izin Pak Pak Tatas, Yudi. Bu Sinta, Pak. J, Pak Tatas, Bu Sinta, Pak Bambang. Ini Ya, sekalian moga nih Pak Pak, Yudi, kami matur menyampaikan. nuwun. Saya maaf tadi gak lihat Pak Yudi. Moga Pak Yudi, silakan. J, siap Pak Bambang. Menyampaikan yang buat psikologi, J. Pak Tatas, Pak Bambang, Bu Sinta. Mumpung ini sekalian. Saya mungkin izin share screen, J, Bapak Ibu, kalau mungkin diperkenankan. Monggo Pak. Tolong dibantu. J, ini masih disable, Bu. Mungkin buat Oh, teman-teman psikologi yang malam ini juga hadir. Jadi kalau untuk yang KKN tematik sudah kami siapkan jadi di portal. Jadi silakan nanti teman-teman psikologi bisa apa namanya memilih dan mengecek. Kalau untuk izin saya share screen terlebih dahulu, J. Jadi memang kalau untuk yang semester 6 itu sudah ada mata kuliah KKN, jadi mungkin tidak perlu mengganti lagi, tidak perlu menambah. Kemudian ini untuk yang psikologi ada psikologi komunitas dan kreativitas ya. Yang berbeda ini hanya di mata kuliah magang. Jadi untuk psikologi ini kami siapkan 9 SKS karena memang jumlahnya selain KKN itu jumlahnya genap ya. Kemudian untuk magang ini karena memang sebelumnya mata kuliah sekitar 7, jadi nanti ini saja yang ditambahkan. Jadi nanti kalau memang ada teman-teman psikologi yang mau mengambil KKN tematik ya dengan benefit berupa ada konversi SKS 9 SKS dan nanti ada kendala silakan nanti bisa kontak ke prodi ya, nanti bisa ke saya ataupun ke Pusat Prodi seperti itu. Jadi monggo teman-teman psikologi sudah bisa dicek ya nanti di portal Simanya untuk terkait di KKN yang tematik PPBD ataupun yang KKN di yang stunting seperti itu. Begitu aja Pak Bambang, Pak Tatas, matur suwun itu saja menyampaikan untuk yang teman-teman psikologi. Yang turun Pak Yudi. Matur nuwun Pak. Terima kasih Pak Yudi. Selanjutnya, izin bertanya kalau pas KKN nanti kita menginap di posko atau pulang ke rumah masing-masing? Untuk KKN tidak boleh nginap di posko ya. Jadi KKN itu kami batasi sampai jam 9 malam. Jadi semua acara kegiatan harus sudah selesai di jam 9 dan pulang. Kecuali kasus tertentu. Semisal teman-teman lokasi KKN-nya itu di daerah yang banjir dan itu rawan. Jadi bisa lebih awal pulangnya ya. Tapi kami rekomendasikan, kami himbau jangan ada yang menginap ya. Banyak nyamuk soalnya, DB nanti ya. Selanjutnya, izin konfirmasi Bapak, berarti ada kemungkinan KKN reguler itu campur dari masa pagi dan sore. Untuk campurnya tidak ya. Jadi pagi biasanya kita lokasikan tersendiri, sore sendiri. Ini untuk faktor keamanan dan faktor efektivitas waktu dan efisiensi kegiatan. Jadi untuk kelas pagi biasanya lokasi-lokasi KKN itu agak sedikit di ring 2. Kalau untuk kelas sore itu di ring 1. Artinya ring 1 itu biasanya dekat. Jadi seperti di Gayam, Pedurungan, dan Semarang Timur. Dan itu untuk besok sosialisasi sewaktu untuk KKN reguler gitu ya.
Kalau kelas sore, kalau kelas pagi agak sedikit menjauh kalau yang barusan dilaksanakan di Demak ya, Meranggen dan Sayung begitu. Intinya tidak sama untuk lokasi KKN-nya ya, gitu. Itu berarti bukan Itu untuk reguler ya Pak J, atas. Bapak itu untuk reguler J. Untuk KKN reguler ini teman-teman untuk KKN reguler besok ada asosiasinya sendiri J, ada pemulainya sendiri. Yang ini kita mungkin bisa fokus di KKN tematik saja. Itu. Ini pertanyaan banyak banget nih. Nggak capek nih ngetiknya nih. Oke, mohon izin bertanya lagi Pak. Kalau boleh tahu, untuk yang KKN reguler itu temanya apa aja nih? Kalau yang MBKM tematik itu kan temanya pencegahan stunting dan terkait kebencanaan. Oke, karena tadi Bu Cinta yang Diko kalau semua kan sudah tematik dengan tema biar bisa kita pakai untuk pertimbangan segera untuk memilih reguler. Oke, jadi untuk yang di KKN tematik itu kan tentang pencegahan stunting dan kebencanaan. Untuk yang tematik ini ya, yang saat ini akan kita segera laksanakan. Kalau yang reguler itu biasanya poin-poin penting kita yaitu tentang pemulihan ekonomi. Jadi teman-teman nanti biasanya ada UMKM semacam itu ya. Lalu yang kedua biasanya tentang stabilitas politik. Tapi karena untuk masa perpolitikan sudah selesai, artinya sudah tenang. Jadi mungkin nanti akan ada tema-tema tertentu. Jadi yang pasti teman-teman semuanya lebih ke pengabdian tentang pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat semacam itu. Nah, untuk lebih tepatnya lagi, kami silakan Pak Bambang mungkin ada tambahan kira-kira tematik yang reguler nanti apa gitu. Silakan Pak Bambang dan Bu Sinta. Ya. Pada dasarnya kalau reguler itu semua tema sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Biasanya dibutuhkan apa gitu. Kalau tadi masalahnya rata-rata yang banyak tuh UMKM. Kalau di sana ada kesalahan masalah beberapa mahasiswa TP itu buat ketahanan pangan, bikin apa namanya urban farming segala macam. Jadi bermacam-macam caranya, ada penyuluhan apa bermacam-macam lah. Hampir semua tema. Dan tadi Bu Sinta juga menyampaikan untuk pilot project mungkin akan ditambah khusus tematik tertentu sehingga nanti perubahan reguler itu nanti ke depan akan disebut dengan tematik semuanya gitu. Karena ada tema tertentu. Tapi pada umumnya kalau reguler itu ya hasil survei bagaimana masyarakat butuhnya apa, ya disitulah yang nanti mahasiswa akan memberikan program kerjanya. Sedangkan kalau yang KKN tematik ini kan sudah ditentukan temanya ke sana, maka semuanya harus bermuara ke sesuai kebutuhan tematiknya. Ada yang tadi stunting, ada yang di tempat lain akan pendampingan bencana. Saya kira gitu, lebih luas kalau di reguler ya. Ya silakan masing-masing lebih suka yang mana. Menunya apa namanya temanya masih bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau tematik memang sudah diarahkan. Begitu. Itu juga biasanya permintaan dari tempat ya, dari tempat permintaan untuk kami. Jadi, monggo. Begitu, Nji. Baik, teman-teman, ini karena mungkin sudah hampir lebih dari 1 jam lebih, jadi kita batasi aja nanti jam 8.50 kita akhiri karena kasihan kuotanya teman-teman nanti habis ya. Oke, selanjutnya, ini kalau ada pertanyaan boleh langsung ke Prodi atau datang ke LPPM silahkan nanti boleh gitu ya. Dari Di Angelo untuk KKN kelas pagi dan kelas sore apakah bertemu atau tidak ya Pak ya? Ini kita pengen bersama-sama terus ini kelihatannya ya. Untuk lokasinya berbeda, lokasi berbeda. Namun kalau untuk tematik besok, rekan-rekan sekalian, nanti akan ada pertimbangan khusus ya. Namun pada dasarnya bertemu atau tidak itu pada dasarnya tetap teman nanti akan fokus ke kegiatan saja begitu ya. Ini mungkin punya kasih nih pagi sama sore ya, pengennya bareng-bareng terus ya gitu. Selanjutnya izin bertanya pelaksanaan KKN yang reguler dilaksanakan bulan apa Pak Bu? Biasanya di Agustus J Bapak, Agustus September J, yang reguler J. Tadi sudah kami sampaikan Pak Tartas J. di dalam slide-nya. J. Nanti setelah ujian persis, reguler kan tanggal 9 Juli, selesai tanggal 8 Agustus kalau nggak salah begitu. Tadi 1 bulan persis ya. Nanti kalau yang tematik maju 1 bulan karena waktunya 2 bulan. Dan masing-masing punya kegiatan tersendiri untuk pembekalan dan pelepasan. Masing-masing berbeda. Jadinya sendiri-sendiri nanti. Ini fokusnya kita kepada tematik. Jadi pertanyaan juga nanti UAS, ya. Jadi pada saat UAS ada apa? Masih pelaksanaan KKN tematik. Silakan diatur aja. Selama ini yang kelas malam saja kemarin, yang semester kemarin itu luar biasa ya. Dari teman-teman TP, teman-teman Ilkom, Ilmu Komunikasi dan psikologi itu kelas malam semua itu. Tapi luar biasa sekali hasilnya juga luarannya tadi Bu Sinta sudah sampaikan luar biasa. Ada bahkan menghasilkan buku tuh masing-masing apa namanya
masing-masing kecamatan. Ada program yang luar biasa itu di Mijen itu kemarin Bu Tari namanya, Ibu Pintar Sadar Gizi gitu. Jadi luar biasa sekali kegiatan-kegiatannya. Itu padahal kelas malam ya. Silakan diatur saja waktunya, termasuk yang nanti UAS itu kan karena kan ada pengurangan mata kuliah. 3 misalnya dengan KKN jadi 4 misalnya. Nanti kalau misalnya kita ngambil 9 mata kuliah, ya kuliahnya tinggal 5 mata kuliah aja ya. Walaupun tadi sekali lagi mungkin ada beberapa prodi yang memberikan beberapa muatan tertentu ya, agar apa namanya walaupun nilai itu nanti dari KKN, tetapi mereka harus membuat tugas dan segala macam itu. Monggo silahkan apa namanya prodi kalau ingin memberikan muatan tertentu. Ya, begitu Pak Tatas. Siap Bapak. Jangan khawatir ya, jangan khawatir dilaksanakan di lapangan. Tadi Pak Tatas sudah sampaikan kalau beliau ini kan yang ngawal di lapangan, lihat bagaimana apa namanya teman-teman mahasiswa itu luar biasa antusiasnya di lapangan untuk memberikan sesuatu yang berarti buat masyarakat. Ya, Pak Tatas. Siap Bapak. Terima kasih. Mungkin akan kita batasi tanyanya ya. Ini mungkin ada ini untuk pertimbangan mungkin. Mohon izin bertanya Bapak untuk Mas Regular Sore, apakah ada yang di wilayah Semarang Barat atau Tengah? Untuk lokasi kami belum bisa memastikan, namun untuk kelas sore kami akan prioritaskan di lokasi yang dekat dengan kampus, yaitu di Pedurungan, Gayam maupun di Semarang Timur. Namun semisal ada perubahan, itu kami belum bisa memastikan. Untuk kurang lebihnya, untuk di reguler, kami mungkin hingga saat ini belum bisa memberikan jawaban yang pasti ya. Namun yang pasti ring 1 itulah yang akan menjadi pedoman untuk penyelenggaraan KKN reguler kelas sore gitu ya. Karena untuk mempermudah teman-teman kelas sore ini untuk tetap bisa bekerja, mungkin juga ada kuliah, bisa nyambi kuliah dan juga tetap KKN. Izin bertanya untuk kelas sore mengikuti yang tematik BPBD, apakah akan dekat dengan OSM atau tidak? Mungkin Bapak Bambang silakan. Ya, lokasi nanti kita akan koordinasi dengan BPBD. Walaupun nanti kita tetap juga akan memberikan gambar-gambaran. BPBD-nya ini provinsi, tapi kami sudah koordinasi bahwa nanti akan di sekitar Semarang. Contoh saja, walaupun ini belum pasti ya. Misalnya daerah mana? Dinar Elok yang biasanya kena banjir itu. Maka kita bisa apa namanya misalnya itu nanti disetujui dengan BPBD juga, maka akan ada misalnya penempatan mahasiswa di sana. Kalau misalnya belum ada bencana, pra bencana bagaimana, persiapan pada saat bencana bagaimana, kalau nanti ada bencana pula, pasca bencana bagaimana, itu nanti kita bisa. Atau dalam bahasa lain lah misalnya, kalau di situ belum ada apa namanya gerakan untuk desa tangga bencana misalnya, itu bisa juga nanti di apa namanya kegiatan di sana, dibuat kegiatan di sana. Ini contoh, ya nanti kami persetujuan juga dengan BPBD karena mereka juga yang akan memberikan bimbingan. Saya kira begitu. Nah, tempat yang lain semuanya yang penting ada potensi bencana bisa dijadikan tempat untuk KKN tematik penanggulangan bencana, pendampingan bencana. Begitu Pak Tatas. Baik, terima kasih. Jadi intinya rekan-rekan semuanya untuk KKN tematik ini, KKN yang BPBD ini kami lebih fokuskan di area Semarang dan sekitarnya. Jadi tidak jauh-jauh. Jadi teman-teman jangan berpikiran nanti ditempatkan mungkin di daerah Tegal, Brebes atau mungkin di daerah Loksmawe, tidak ya. Jadi cukup Semarang dan sekitarnya gitu. Dinar lo nggak pernah banjir. Aduh, mungkin dinar yang lainnya, dinar mas atau mungkin dinar-dinar yang lainnya yang mungkin pernah banjir. Jadi rekan-rekan semuanya baik. Oke. Saya kira pertanyaan yang urgent sudah ditanyakan semuanya. Jadi misalnya nanti ada pertanyaan lain, boleh nanti langsung kontak ke WA LPPM karena kami nanti standby 24 jam gitu. Balasnya pagi maksudnya. WA-nya malah balasnya pagi maksudnya. HP-nya nggak pernah mati tapi ya. Baik rekan-rekan sekalian, saya kira sudah cukup ya. Jadi kami ucapkan terima kasih untuk kehadirannya dalam sosialisasi pada malam ini. Terima kasih sekali kepada Prof. Muji untuk sambutannya dan terima kasih kepada Pak Bambang, Bu Sinta, Bapak Ibu Prodi lainnya, Pak Yudi tadi sempat hadir juga. Baik rekan sekalian, kami rasa cukup dan semuanya jangan lupa untuk mengisi presensi dan sedikit survei tentang keminatan teman-teman semuanya dalam tematik ini. Kami harap teman-teman bisa mengisi. Semisal ada rekan-rekan tidak berangkat malam ini, boleh di-share juga mungkin untuk Google Form-nya. Jadi teman-teman nanti semisal tidak ikut pada malam ini akan kami usahakan, kami record dan kami share di YouTube sehingga teman-teman nanti malam bisa sambil istirahat sambil bisa mendengarkan rekaman ini di YouTube. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Sampai bertemu dengan waktu. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Tutup semuanya. Terima Mohon kasih. izin, mohon Pak. pamit. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi. Sampai Ya. ketemu Sampai ketemu lagi Bu, lagi. Bapak. Terima kasih. Salam Muhammad. Salam. Amin, makasih. Makasih, Pak. Info. Assalamualaikum. Info Pak, info. Ilmu pati ya bangku. Info malam Iyalah ini. bangku. Menyalap, aduh, saya lupa ilmu pati. ST abangku, ST. Ilmu pati ya bangku. Ilmu hitam. Info putra. Nah, apet. Prabowo. Prabowo gendut. Roro Ganjar.